Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pembelajaran anak usia dini pada dasarnya adalah pembelajaran yang kita berikan pada anak agar anak dapat berkembang secara wajar. Untuk itu, pembelajaran pada anak usia dini harus dirancang agar anak merasa tidak terbebani dalam mencapai tugas perkembangannya. Pembelajaran pada anak usia dini harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Perkembangan anak. 2. Kebutuhan anak. 3. Bermain sambil belajar. 4. Pendekatan tematik. 5. Kreatif dan inovatif. 6. Lingkungan kondusif. 7. Mengembangkan kecakapan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Yuliantika Wahyu Anggraini dengan NIM 1902110205104. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai cara belajar anak usia dini. Anak usia dini adalah masa di mana anak mengalami masa keemasan atau usia keemasan. Banyak penelitian menunjukkan betapa dini usia, yaitu usia 5 tahun ke bawah merupakan usia keemasan bagi perkembangan kecerdasan anak. Lalu dengan bermain, anak-anak menggunakan otot-otot tubuhnya, menstimulasi indera-indera tubuhnya, menjelajahi dunia sekitarnya, dan menemukan seperti apa diri mereka. Dengan bermain, anak-anak menemukan dan mempelajari hal-hal atau keahlian baru dan belajar kapan harus menggunakan keahlian tersebut, serta memuaskan apa yang menjadi kebutuhannya. Berikut merupakan beberapa prinsip pembelajaran anak usia dini. Di antaranya yang pertama yaitu anak sebagai pembelajar aktif. Anak-anak akan terbiasa dan mempelajari berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui berbagai aktivitasnya, yaitu seperti mencari, menemukan, menyimpulkan, dan mengemukakan berbagai hal yang ditemukan pada lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yaitu anak belajar melalui sensori dan panca indera. Montessori yang meyakini bahwa panca indera adalah pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak. Dalam konsep anak mengeksploitasikan semua inderanya, baik indera penciuman, peraba, pendengar, penglihatan, dan perasa. Lalu yang ketiga yaitu anak membangun pengetahuan itu sendiri. Dalam konsep ini, anak dibiarkan belajar melalui pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang dialaminya sejak anak lahir dan pengetahuan yang telah anak terima selama hidup. Lalu yang keempat yaitu anak berpikir melalui benda konkret. Dalam konsep ini, anak harus diberikan pembelajaran dengan benda-benda yang nyata agar anak tidak menerawang atau bingung. Anak dirangsang untuk berpikir dengan metode pembelajaran yang menggunakan benda nyata. Anak lebih mengingat suatu benda-benda yang dapat dilihat, dipegang, lebih membekas, dan dapat diterima oleh otak dalam sensasi dan memorinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua pendekatan pembelajaran pada anak usia dini. 1. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu melalui tema tertentu agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Pembelajaran tematik ini memiliki karakteristik salah satunya sebagai berikut. 1. Berpusat pada anak. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Bersifat fleksibel. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Pendekatan saintifik ini terdiri dari 5 komponen, yakni mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Salah satu karakteristik pendekatan saintifik yakni dapat mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya,
Tujuan pendekatan saintifik selain dapat mengembangkan karakter siswa, juga dapat mendorong anak agar anak memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Untuk materi selanjutnya adalah prosedur pembelajaran anak. Prosedur pembelajaran adalah langkah yang menggambarkan urutan pengajaran mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Maka dari itu, untuk mewujudkan keberhasilan pembelajaran, para pendidik harus memahami semua langkah yang ditempuhnya sebaik mungkin. Untuk selanjutnya, dalam prosedur pembelajaran, terdapat 3 unsur yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing unsur tersebut. Yang pertama yaitu kegiatan awal. Kegiatan awal disebut juga dengan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan yang memegang peranan sangat penting. Pada bagian ini, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu untuk kegiatan pendahuluan itu sendiri yang disampaikan dengan menarik dengan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Cara guru memperkenalkan materi pelajaran melalui contoh-contoh ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari atau cara guru meyakinkan apa manfaat mempelajari materi pokok bahasan tertentu akan sangat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Persoalan motivasi ekstrinsik ini menjadi sangat penting bagi peserta didik yang belum dewasa. Sedangkan motivasi intrinsik sangat penting bagi peserta didik yang lebih dewasa, dikarenakan kelompok ini lebih menyadari pentingnya kewajiban belajar serta manfaat bagi mereka. Lalu yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Dalam kegiatan ini terdapat penyaluran informasi yang berupa transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didiknya. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal bagian ini hanya merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya, tanpa adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. Guru yang menyampaikan informasi dengan baik tetapi tidak melakukan kegiatan pendahuluan yang mulus akan menghadapi kendala dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Lalu yang ketiga yaitu ada kegiatan akhir dan tindak lanjut. Kegiatan akhir ini ditujukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat pemahaman siswa seperti menarik kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan pada penemuan atau materi tersebut dan berbagai aktivitas lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan istilah follow up dari suatu kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, setiap kali setelah tes dilakukan, selalu saja terdapat peserta didik yang berhasil dengan bagus atau di atas rata-rata. Yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang metode bagi pembelajaran anak dalam pembelajaran di kelas. Ada 5 metode yang harus dipelajari oleh seorang guru untuk menyampaikan sebuah pembelajaran. Yang pertama ada metode bercerita. Metode bercerita adalah kegiatan seseorang secara lisan untuk menyampaikan suatu hal kepada orang lain. Hal tersebut dapat berupa informasi atau hal lain seperti dongeng yang memiliki tujuan untuk menghibur. Bercerita dapat dilakukan dengan alat bantu atau media atau juga tanpa alat bantu. Di dalam kelas, metode cerita dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan yang dilakukan secara lisan baik dari guru ke siswa maupun dari siswa ke siswa. Metode bercerita haruslah memperhatikan keutuhan isi cerita dari awal hingga akhir. Manfaat metode bercerita diantaranya ada melatih daya serap atau daya tangkap anak, yang selanjutnya ada mengembangkan daya pikir anak, meningkatkan konsentrasi anak, mengembangkan daya imajinasi siswa, menciptakan situasi yang menyenangkan di kelas, yang selanjutnya meningkatkan keakraban antara guru dan siswa, yang terakhir ada meningkatkan perkembangan bahasa anak. Yang selanjutnya ada metode bermain. Anak usia dini adalah anak yang menyukai bermain. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka melakukan banyak hal sebagai sebuah permainan yang menyenangkan.
Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang guru untuk bisa menerapkan metode bermain ini di dalam kelas. Metode bermain sangat sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini yang sangat menyukai bermain. Berikut beberapa manfaat metode bermain. Yang diantaranya ada manfaat motorik, manfaat kognitif, dan manfaat keseimbangan. Yang selanjutnya ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan kegiatan pembelajaran dengan mengamati lingkungan secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lain yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Metode karya wisata memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengobservasi, mengamati, menemukan secara langsung dengan melihat objek yang mereka pelajari secara langsung. Sedangkan manfaat untuk metode karya wisata itu sendiri yaitu merangsang minat anak terhadap sesuatu hal yang ia amati. Yang kedua, memperluas informasi dari apa yang telah ia pelajari di kelas. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung mengenai apa yang ada di dunia luar. Yang keempat, ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode pembelajaran yang dilakukan guru dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa akan menjawabnya. Begitupun sebaliknya, juga dapat dilakukan oleh siswa yang bertanya dan guru akan menjawabnya. Yang kelima ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah pemberian tugas belajar kepada anak. Tugas yang diberikan dapat berupa soal, materi untuk dipelajari, maupun pekerjaan rumah. Tugas yang diberikan guru kepada siswa harus mengarahkan terhadap tercapainya suatu materi yang diinginkan untuk diselesaikan. Pemberian tugas menjadi salah satu metode pembelajaran yang baik jika dapat direncanakan dengan baik. Manfaat dari metode pemberian tugas itu sendiri yaitu ada yang pertama, memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil belajar anak. Yang kedua, meningkatkan keterampilan belajar anak. Yang ketiga, tugas yang diberikan secara teratur akan menanamkan kebiasaan belajar yang baik kepada anak. Dan yang terakhir, ada pemberian tugas yang dirancang dengan tepat akan meningkatkan prestasi belajar anak. Baik, itu penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.